tidak pernah melakukan hal kejahatan seperti itu. Sangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah, yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau hakim emang mulai membaca itu, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini. Bung Aiman, oh dia sepertinya sudah mengikat, putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia. Ini hakim apa lupa? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Baik, itu tentu hak. Tapi saya tanya dulu, saya menurut bahwa pra peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya putusan sudah ini. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai situ, tidak mengikat ke berikutnya. Jadi artinya akan dilaporkan ke KI. Iya, dan timnya sudah dibentuk atas kesalahan. Ya, yang kita duga pertama melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra P3, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Jadi bahasa tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan yang diputuskan oleh hakim apapun putusan berikutnya seperti mengikat dengan putusan ini. Ini apa-apaan? Kemudian memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan tunggu SP3 dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan dengan SP3. Kalau ditemukan bukti baru oleh penyidik, maka tentu tersangka lagi. Saya kasih contoh. Kita Yusril Pak Lanyala Mataliti 3 kali pra peradilan di PN Surabaya menang. Artinya apa? Ini bukan menyelesaikan segala-galanya, tapi ini muncul masalah baru. Oke. Nah, tim kami, Bung Aiman, akan melakukan kajian dan melaporkan ini kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung juga Komisi Yudisial. Ini pernyataan baru pertama kali. Nanti saya berikan catatan pada Bung Sawab. Ini sebelum kita iya, sebelum Bung Sawab dan ke Bung Odi, saya ingin ke PGI dulu. Sebentar dulu. Iya, Asman. Bung Asman jangan nanya ke PGI ya. Enggak, biar saya aja. Saya ke PGI. PGI, ya waalaikumsalam. Sudah bisa dengar sekarang PGI ya. PGI, iya, saya ingin sedikit PGI menceritakan. Orang PGI kan tidak tahu kasus hukumnya dan lain sebagainya, PGI tidak mengerti hukum dan lain sebagainya. PGI sekarang masih bekerja? Sebelum itu masih belum bekerja lagi, Bang. Oke, PGI biasanya kerja apa? Bangunan, Bang. Bangunan, di bagian apa itu? Batu, semen misalnya, atau kayu misalnya? Dia di sebagian batu, semen gitu. Oh, jadi menyemen ya, menumpuk bata dan lain sebagainya. Ya. Dan itu dilakukan sampai terakhir sebelum PGI ditangkap. Tadi boleh dikatakan bahwa apa yang disita oleh polisi pada 2016 motor itu adalah motor rusak, betul? Benar, betul. Sudah berapa lama motor itu rusak? Sebelum saya berangkat, Bang. Beberapa hari. Berarti berapa lama terus? Dari disita itu udah berapa lama rusaknya itu? Jadi sebelumnya lagi kelas dulu sudah rusak. Oke, sekitar sebulan sebelumnya. Baik, saya ke depan sekarang. Pada waktu PGI diperiksa di Polda Jawa Barat dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan, saya mendengar ada sedikit kekerasan, betul sedikit, yang diterima oleh PGI. Benar. Berupa apa? Benar sekali, itu waktu pertama. Pertama itu oleh siapa? Di Nah, itu mana? saya tidak mau buat itu karena saya sudah melupakan diri kerasa itu karena menurut saya itu hal wajar sudah. Tidak wajar PGI, tidak boleh itu kemudian diikhlaskan. PGI harus cerita apa yang dilakukan pada waktu itu. Ada sedikit pemukulan. Ada sedikit pemukulan. Iya, tidak. Iya, saya tahu bahwa PGI tidak dendam, tapi tentu ini harus jadi pembahasan. Pemukulan pada saat apa? PGI Tidak tidak ada akhir. waktu penyidikan. Pada saat penyidikan akhir di kantor polisi. Ya. Betul. Ada di kantor penyidikan. Ini di kantor polisi, kantor polisi, maksudnya kantor polisi. Iya, Pak. Berupa apa pemukulannya?
sini. 1 kali. Kenapa Peggy dua kali? Kenapa Peggy waktu itu dipukul? Apakah Peggy merasakan waktu itu tidak jujur oleh mereka atau seperti apa? Kalau itu kan tahu saya juga tidak bisa menilai karena saya kan tidak fokus. Oke, 2 kali di bagian kepala, seperti tinggi. Ini iya, 2 kali ya. Sempat ada bekas waktu itu? ada saya pernah masih pelajar hasil pun Kembali, ada penjelasan sedikit. Ada keberatan untuk penjelasan itu? Ya, memang saya tanya juga Peggy pernah menyampaikan hal itu, dipukul yang ditutup kepalanya pakai plastik kresek ya, memang Gelap, plastik, gelap ya. Oke. dan sempat nafas bisa ya, tapi sebentar. Tapi pada akhirnya kami bersama penasihat hukum memang ya sudah, karena Peggy juga tidak